Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah Kampung Takwa Astagfirullahaladzim dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, mari kita lanjutkan lagi ya. Masih di pembahasan surat Al-Furqan. Mudah-mudahanlah pagi hari kita adalah pagi yang berkah, pagi yang menjadikan percepatan ibadah kita insya Allah setelah sholat subuh ya. Jamaah Kampung Takwa Astagfirullah, mari kita lanjutkan. Waktu itu kita kemarin ya kita sudah sampaikan bagaimana bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya ya. Langit dan bumi di antara keduanya Allah yang menciptakan. Kemudian dalam 6 masa ya. Ada Pak De. Kamu datang Pak De. Dalam 6 masa Allah ciptakan, kemudian beristiwa ataupun bersemayam di arasy ya, yang menunjukkan penguasaan Allah terhadap arasy ya. Kemudian disebutkan juga hal yang selalu menjadi pokok adalah ketika Allah ya disebut Ar-Rahman. Ar-Rahman itu mempunyai rasa kasih sayang pada seluruh makhluk ya. Ada Kang Aput Ibu SMP terbuka di Ciomas ya. Was'al bihi khabirai. Kemudian ketika mereka disuruh untuk sujud kepada Ar-Rahman, mereka menanyakan siapa Rahman itu, siapa si Rahman itu. Kelancangan yang menjadi-jadi yang atau pelancangan yang demikian parah pada kaum musyrikin Mekah waktu itu. Ya. Nanti kita lanjutkan di ayat yang ke-61 ya. Ayat ke-61 surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram munira. Maha berkahlah Allah atau maha sucilah Allah yang menjadikan di langit orbit bintang atau gugusan bintang dan menjadikan di dalamnya matahari dan bulan yang bercahaya. Nah, ini menjawab pelecehan dari siapa? Dari orang yang ngejek siapa tuh Rahman. Allah gambarkan, Allah bantah ejekan itu dengan menunjukkan kebesaran Allah. Tabarakalladzi ja'ala fis sama. Maha suci Allah yang menjadikan di langit di atas kita ini ya, menjadikan langit apa? Burujan. Burujan itu yang paling kuat pendapatnya adalah rotasi ataupun orbit dari bintang. Wassama'i dzatil buruj. Ya, ada juga di ayat lain seperti itu. Jadi buruj itu adalah rotasi bintang ya, atau susunan bintang ataupun posisi bintang. Nah, ini bantahan dari Allah bahwa setiap hari kita melihat bintang dan bintang itu jadi ukuran jarak termasuk ukuran arah. Itu sudah dari teknologi melihat arah bintang itu sudah ada dari zaman dulu.
Nah, ini yang harus kita ingat bahwa Allah lah yang membuat orbit gitu. Membuat orbit yang demikian besar. Ya. Kalau waktu itu mungkin dipahami sebagai ini alat-alat penentu arah. Ketika di kegelapan laut atau di kegelapan padang pasir, kita tinggal menentukan arah dari susunan bintang. Itu pun kalau nggak gelap ya, kalau nggak ada awan. Jadi ini disampaikan oleh Allah bahwa inilah ada susunan bintang nih yang aku ciptakan. Jangan main-main. Ya. Kita tahu yang namanya bintang itu luar biasa ya. Matahari adalah bintang. Ya. Nanti kita lihat nanti. Tadi sebelumnya juga disampaikan bahwa ada Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya berarti ada bintang-bintang, ada awan, ada bulan, ada matahari, ada udara, ada hewan yang ada di situ. Wama baina Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha, dan kami jadikan di dalamnya, ya di dalam gugusan bintang ini, di dalam orbit bintang, di dalam posisi-posisi bintang ini apa? Siroja, ya sesuatu yang menyinari ya. Ya. Siroja di sini disebut sebagai matahari. Wa qamarom muniro, dan bulan yang bercahaya. Di sini ada dua kata sirojan, muniro. Ada kadang-kadang diaan. Sebenarnya ini isyarat juga ini. Ada perbedaan antara sirojan dengan muniro. Ya, waktu itu tidak terlalu terlihat penting mungkin ya, ada berbeda kata ini. Jadi perbedaan kata dalam bahasa Arab menunjukkan arti dan makna yang berbeda. Bisa saja ini adalah isyarat sains bahwa matahari adalah menjadi sumber cahaya, sementara ada Kang Irwan, apa kabar Kang? Udah banyak belajar fikih nih sama Kang Irwan. Mudah-mudahan tetap semangat menyebarkan kebaikan insyaallah. Ada sirojau wa qamarom muniro. Jadi di gugusan orbit ini ada yang menyinari. Siapa yang menyinari? Salah satunya adalah siroja ya, yaitu matahari. Di situ juga disebutkan qamar muniro. Qamar muniro artinya bulan yang bercahaya. Bisa saja itu maksud Allah adalah bulan bercahaya dari matahari. Jadi inilah yang disebut dengan bagaimana orang kafir yang mengejek Ar-Rahman ini sebenarnya mengejek penguasa bumi, penguasa matahari, penguasa bulan yang setiap hari dia nikmati. Ya. Maka betapa piciknya orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu. Wal qamaru munir. Ya. Kalau kita lihat bagaimana matahari mempengaruhi kehidupan dunia, tidak bisa. Sampai sekarang itu energi paling besar di bumi ini adalah dari matahari. Ya. Energi yang bisa menumbuhkan tanaman, ya. Dari tanaman dimakan oleh karnivora, hewan, ya, atau manusia, menjadi energi dan bisa menjadi makmur bumi ini. Dari satu aja matahari dia juga bisa jadi bahan panas, mengeringkan dan sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya matahari dan bulan itu mereka lihat setiap hari. Ya. Bintang pun mereka lihat setiap hari. Itu disampaikan, itu kerjaannya aku, kata Allah kira-kira begitu. Makanya jangan sembarangan ngejek. Siapa sih Rahman? Wama Rahman, siapa itu? Siapa tuh Rahman? Nah itu Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaram munira. Ada dua jenis cahaya di situ.
Dan itu adalah bagian dari kekuasaan Allah. Alhamdulillah kita berada di bumi yang enak dinikmati. Ya. Ya. Hampir seluruh bagian bumi walaupun panas sekalipun bisa dinikmati, bisa dihidupi, bahkan di tempat yang dingin sekalipun ya, di kutub kanan kiri utara selatan itu bisa dinikmati. Ya. Nanti kita lihat bagaimana ada proses penggantian siang dan malam ya. Dan proses itu akan mempengaruhi kehidupan bumi. Ayat selanjutnya. Ini kita belajar astronomi. Gak apa-apa lah. Dulu waktu SMP belajar astronomi itu, waktu ilmu pengetahuan bumi dan antariksa dulu. Jadul banget dulu. IPA dulu dibagi-bagi tuh. Ilmu pengetahuan bumi antariksa, biologi, kimia, fisika dulu. Di ayat ke-62, ayat 62 ya. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang menjadikan malam wan nahar dan siang khilfatan, bergantian. Liman aroda ayyadzakkara, untuk siapa yang mau ingat, au aroda syukuro, atau ingin bersyukur. Nah, ini nyambung dari ayat yang tadi. Ya, bahwa ayat yang tadi cerita tentang buruj, komar, dan asyam, matahari, bintang, bulan, dan matahari. Ya, kalau di sini disebutkan ada prosesnya lagi di dalam orbit bintang itu apa? Ada rotasi bumi yang membuat khilfatan, pengalihan antara lail dan nahar. Ya, lail dan nahar, antara siang dan malam. Seperti sekarang nih udah mulai agak terang-terang sedikit. Ya. Itu sering dilihat oleh kita. Karena sudah jadi kebiasaan, jadi kita lupa di situ ada luar biasa, hal-hal yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan benda-benda langit ini. Ya, ada Al-Qamar, suratnya khusus sendiri ya, ada Asyam ya. Ya. Kemudian banyak disebutkan tentang buruj, an-najm ya. Supaya mengingatkan hati manusia ada benda-benda langit nih yang Anda sendiri tidak punya kekuasaan di situ. Betapa kecilnya manusia. Ya. Ini adalah salah satu contohnya. Ada di dalam satu buku disebutkan bumi berotasi 24 jam dengan kecepatan kurang lebih 1000 mil per jam. Ya. Kecepatan 1000 mil per jam itu kecepatan berputarnya rotasi bumi. Ada 1000. Nah, kalau diasumsikan perputaran bumi ini melambat jadi 100 mil per jam. Tadinya gitu, dilambatin gini. Yang terjadi adalah siangnya jadi lebih lama, 10 kali lipat tambahan. Begitupun malamnya jadi lebih lama, 10 kali lipat tambahan. Yang terjadi ketika siang lebih lama ya, itu kayak menginjak bara api kita. Pernah nginjak bara api? Biasanya waktu anak kecil, anak-anak tuh suka dulu tuh main bakaran, diinjak bara api. Kalau injekannya cepat, langsung ini lagi, langsung napaknya nih langsung cepat naik lagi. Itu nggak begitu terasa. Tapi kalau didiamin, meleleh di sini. Kaki gitu. Semakin lama dalam panas. Begitupun ketika bumi melambat. Ketika bumi melambat, cahaya itu akan memanasi bagian bumi ini sehingga hancur. Ya, pohon-pohon pada kering. Ketika tidak ada cahaya, cepat membeku. Tidak layak bumi
didiami. Jadi 24 jam itu luar biasa. Jadi, kalau di kita siang malamnya kelihatan ya. Jadi 12 jam siang, 12 jam malam. Kalau di beberapa tempat ada yang 4 jam siangnya kan, malamnya lebih lama. Ada yang cuma 2 jam siangnya, malamnya lebih lama dengan putaran yang berbeda. Tapi itu terjadi rutin. Ya. Dan itulah yang disebut Allah sebagai allazi ja'ala laila wan nahara khilfatan, beralihnya siang dan malam. Ya. Makanya Nabi memperhatikan betul siang dan malam. Ya. Ada ibadah-ibadah khusus di malam hari. Ya. Kemudian ada waktu-waktu zikir di pagi hari misalnya. Ada keutamaan-keutamaan. Karena itu menghadirkan hati. Hati dihadirkan ketika suasana pagi. Ya. Kayak gini kan suasananya masih fresh ya, teman-teman. Pikiran-pikiran kalut-kalut dikit mah belum begitu nyampe, nanti udah menjelang siang baru itu ada lagi tuh timbul lagi. Mudah-mudahan di pagi hari kita membaca Al-Quran, mendapatkan makna Al-Quran sedikit demi sedikit, nggak usah banyak-banyak, masuk ke hati kita dan kita amalkan. Jadi kita kembali lagi ke ayat, ketika kita melihat melihat langit, matahari, bintang, bulan, beralihnya siang dan malam. Kalau di ayat lain disebutlah ayatil liulil albab di surat Al-Imran. Ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, kalau di ayat ini disebutkan liman aroda ayyadzakaro, bagi orang yang mau ingat. Ingat ini masalahnya, makanya Nabi disebut sebagai mubasyirau wa nadhiro, sebagai pemberi kabar gembira dan nadhiro, memberi peringatan. Nah, di sini disebutkan ayyadzakaro, bagi orang yang mau ingat. Ya, karena banyak orang yang melewati begitu saja. Tanda-tanda kekuasaan Allah dilewati begitu saja. Ya. Au aroda syukuro, atau dia yang ingin bersyukur. Kata Nabi waktu ditanya, kenapa sih Nabi engkau sholat sampai bengkak kaki gitu? Ibadah wae, kalau bahasa kita begitu. Ada semut. Oh, ngaji juga kayaknya. Ibadah wae. Kemudian kata Nabi, tidakkah layak kalau aku menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur. Karena diberikan luar biasa keberkahan kepada Nabi. Ya. Dipilih sebagai khotaman nabiyyin. Makanya ketika disebut Nabi tidur matanya, tapi hatinya tidak tidur. Dan salah satu perbedaannya dengan kita, sholat malamnya Nabi menjadi wajib bagi Nabi. Jadi abdan syakur, hamba yang bersyukur. Dan hamba yang bersyukur itu selalu ngecek. Kayak gini, ini banyak burung nih. Kemarin saya ngobrol sama Pak Lus, itu ada paling nggak 4 jenis burung. Itu ada di atas rumah. Ada burung perenjak, ya. Ada burung jok-jok, ada burung kedasi, satu lagi ada kutilang biasa sering. Kadang-kadang ada itu burung tekukur atau apa. Itu dengan burung perenjak kita tahu bahwa mereka punya tasbihnya sendiri-sendiri, punya cara sholatnya sendiri-sendiri. Makanya Nabi sangat melaknat orang yang mengikat hewan, mengikat burung, mengikat papatong apa, capung, atau mengikat hewan lain kemudian nggak diberi makan sampai mati. Tuh suaranya enak kan, datang. Tuh enak kan suaranya, nggak perlu dikurung. Kita hadirkan saja makanan dia atau perlindungan dia. Nah, itu sampai ke itu tuh, sampai ke dekat rumah ada perenjak, burung jok-jok, burung kedasi itu burung wik-wik yang wik biasanya jam 3 malam udah ada.
Ada burung perenjak, terus ada burung kutilang ya, kadang sering juga datang. Kita kembali lagi, ya itu umat juga itu ya. Makanya itu dalam satu hadis disebutkan ketika ada seseorang membaca Quran ya, kemudian ada ada awan yang bergerak ya, awan bergerak mendekati dia, kemudian kudanya itu meringkik gitu ya. Kemudian dia berhenti baca Qurannya, kudanya nggak berhenti gitu. Kemudian dia baca Qurannya, Qurannya dibaca Quran, terus kudanya meringkik lagi ya. Kemudian dia selesaikan bacaan Qurannya, kemudian dia bilang sama Nabi, kata Nabi, kalau engkau teruskan bacaan Quran, itu awan itu bakal terlihat oleh manusia lain, karena itu malaikat ya. Jadi bacaan Quran itu mempengaruhi makhluk lain. Dia mungkin merasa nyaman ya. Makanya dalam satu hadis Nabi juga disebutkan, irilah engkau kepada orang yang membaca Quran, kemudian sampai orang lain itu bilang, aduh kalau aku diberi kesempatan, maulah aku baca Quran seperti dia. Jadi Allah menyuruh kita iri pada orang yang membaca Quran, ya berarti mengamalkan juga, menyerukan kepada Allah SWT. Jadi kembali lagi ke dua ayat ini, Ar-Rahman yang dia ejek itu, yang mereka ejek itulah yang menguasai orbit, yang menguasai gugusan bintang, yang menguasai matahari, yang menguasai bulan. Yang kemarin kita sudah sampaikan bagaimana bulan mempengaruhi pasang naik air laut ya. Air laut pasang surut, pasang naik. Dulu waktu zaman dulu nggak ngerti kenapa laut itu pasang. Kita dengan teori-teori macam-macam kita sudah tahu ada gravitasi, dan itu mempengaruhi kehidupan bumi. Gak pernah air laut tuh naik langsung ke atas sampai ke gunung-gunung rasanya pahit kayak gitu kan, asin dan pahit, gak pernah. Mestinya gambaran alam ini ya, dukungan semesta terhadap kita manusia ini, itu menjadi cara kita untuk berzikir dan cara kita untuk bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang berzikir dan hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.